Mbak, Saya yang tanya sama tertulisnya aku tanya Bang Suma, yang tertulisnya aja di Al-Quran. Tidak usah pakai ini mau terjemahan-terjemahan dipertahankan kayak enggak gini. monyet Karena ini tadi aku atau bilang gimana? terjemahan kan mereka anda percaya bunda Monyet pindahan Kita ini itu. mau turunkan ya dipertahankan? Gurunda. Iya, monyet seperti ini nggak usah dipertahankan, nggak bisa orang. Turun kau minum Ini air Itu got bukan Bang ya. gereja. Minum takut, takut kan? minum Kau air got di pergi bawah ya. ya makan tai pendeta sana. Kita nggak perlu diskusi sama monyet, kita mau diskusi sama manusia gitu. Kita nggak butuh monyet untuk berdiskusi di sini. Sedangkan kalian lahir sebagai manusia aja, otak kalian itu nggak bisa cerdas, apalagi kalian berpura-pura seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran tadi di awal. Saya membaca dalil di dalam Al-Quran sebagai pembuka di dalam surah Al-Ankabut di awal tadi. Bahwa orang kafir Kristen itu adalah pendusta yang nyata. Jadi tidak mungkin kemudian mereka itu bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik. Kecuali syaratnya mereka menggunakan akal dan menjauhkan diri mereka dari sifat gereja. Al-Quran menjelaskan seperti yang saya urai, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Orang-orang kafir Kristen berkata kepada orang Islam, ikutilah kami Kristen dan kami akan memikul dosa-dosamu. Ada Yesus kami yang akan memikul dosamu. Padahal sedikit pun mereka tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan wa athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan juga dosa-dosa orang yang dimurtadkan, anak-anaknya yang dikristenkan. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Tadi kita mendengarkan si pembohong anak monyet mengatakan bahwa tidak ada kata Allah di situ. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah roh setan yang kemudian tampil seakan-akan sebagai manusia padahal bukan. Kalau Anda ingin bertanya dengan baik menggunakan akal, apalagi membahas Islam, silakan. Mau sampai jutaan pertanyaan pun kami akan jawab. Tapi Anda harus menelaah jawaban kami menggunakan akal, jangan pakai sistem gereja. Pakailah sistem kemanusiaan, jangan sistem kebinatangan, tapi pakai sistem kemanusiaan. Karena jasad kalian jasad manusia, meskipun mental kalian mental babi, mental asu, tapi tolong kalau berdiskusi dengan kami, apalagi membahas kitab suci kami, maka tolong manfaatkan rezeki yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu wujud manusia. Meskipun pribadi dan tabiat karakter kalian adalah wujud babi celeng, gitu ya. Allah. Mantap. Ini si Brooklyn ini Kristen Gurunda. Silakan Brooklyn, apa yang ingin kamu sampaikan? Ingat ya, dasar saya mengatakan kalian babi, kalian anjing itu di 2 Petrus 2 nomor 19 sampai nomor 21. Kristen adalah babi, Kristen adalah anjing. Itu dalil, bukan saya yang buat, tapi kitabmu yang buat. Kristen sama dengan babi atau anjing. Tuh baca tuh kitab. Jadi saya tidak menuduh, saya tidak memfitnah, saya meluruskan apa yang muncul di dalam kitab saudara. Oh, saya harus sopan, baik, saya ulang ya dengan sopan. Saudara-saudaraku Kristen yang saya kasihi, Anda diseibaratkan babi dan anjing di dalam kitab Anda sendiri, 2 Petrus 2 nomor 19 sampai seterusnya. Jadi mau tidak mau saudara harus menerima kenyataan bahwa selain Yesus mengatakan di luar Yahudi adalah anjing guguk, ternyata di kitab Anda sendiri dalam Petrus 2 Petrus 2 mengatakan Anda adalah yang sopan, babi dan anjing. Begitu ya, itu udah sopan kali. Masya Allah. Silakan Brooklyn. Mahfud, Kristen Muslim. Bang Mahfud. Muslim. Oh, Muslim. Mohon maaf ya Bang ya, kita turunkan dulu Muslim ya. Ya Kak, ya makasih.
Makasih Bang Mahfud, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan menghujat teman-teman, saya sudah sopan kali. Mau kurang sopan apa lagi saya? Itu udah sopan kali tuh. Kalau mau sopan, hai saudara-saudaraku yang diidentikan dan diseumpamakan kitab Petrus sebagai babi dan anjing, apa kabar hari ini? Halo? Kan sopan kali itu. Halo? Hai boy. Iya. Baru pulang sayang. Jumatan di mana? Di sekolah. Oke. Dek, mau nonton abang nggak hari Senin? Serius ini? Oke, nanti coba saya minta orang XX1 ya. Mana saudara kita, saudara Kristen kita? Itu silakan, Brong. Brok. Kenapa? Saya cuma dengerin tadi si Mila ya ada bicara tentang dia tinggal di Amerika. Saya cuma kebenaran lewat aja. Dan kebenaran langsung saya nyentuh, saya tinggal di Amerika, sedangkan dia bilang di negara kafir. Nah, di negara kafir kita nggak pernah ngotak-ngatik masalah keagamaan ke yang lain gitu loh. Kita diberi freedom gitu loh. Saya yang jawab. Itu yang kita bahas tadi itu gitu loh. Tiba-tiba Baik. Ya, saya jawab Bang. Saya dengar masalah babi, masalah anjing. Sorry, saya nggak. I don't like talking with the argue people with the animal world. You know? Oke, saya jawab ya. Saya jawab Bung. Jadi dengarkan, pasang kuping baik-baik. Dengar. Amerika bukan negara agama. Oke. Karena agama Kristen tidak sanggup menjadikan Bible yang sudah menumpuk dari kitabnya Yahudi, kitabnya Romawi digabung menjadi satu, tapi tidak bisa kitab tersebut dijadikan sebagai asas bernegara. Catat itu dulu, catat baik-baik. Karena di sini di mana-mana itu negara. Sabar dulu. Sabar dulu. Anda yang dengar, Anda tadi yang menyangga. Biarkan gurumu mengajar Anda dulu. Kalau guru berbicara, murid diam. Paham? Ya? Dengar. Amerika tidak sanggup menjadikan Bible sebagai asas negara. Paham di situ? Bahkan Amerika meninggalkan jauh Bible itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kecuali data-data tentang pencabulan, tentang sesama jenis, tentang mabuk-mabukan, itu yang masih dipraktekkan. Tapi kalau mau dijadikan sebagai asas moral negara, Bible tidak cukup umur. Catat itu ya, catat baik-baik kalau guru ngomong. Kemudian terkait dengan babi, terkait dengan asu, itu Bible Anda yang mengatakan. Dan Yesus asli juga mengatakan, orang yang percaya kepadanya dan minta tolong kepadanya secara langsung ataupun tidak langsung, mereka yang bukan Yahudi disebut guguk. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Camkan itu. Jadi yang saya tekankan di sini, semaju apapun sebuah negara mayoritas Kristen, mereka akan semakin jauh dari Bible, karena Bible tidak sedikit pun menyentuh disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh kemajuan manusia, baik dari teknologi, pendidikan, kedokteran, adat, atau apapun itu, akhlak atau apapun itu, hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada sama manusia. Bible tidak mencakup itu semua. Catat. Jadi kamu nggak usah bawa-bawa Amerika, kamu nggak usah bawa-bawa negara di sini. Kita sedang membahas agama, oke? Bro, di sini kita sedang membawa negara itu sinilah, bukan aku. Tadi dengar, guru masih mau bicara. Dengarkan saya. Anak murid, dengar.
Kata kafir itu artinya orang yang menutup diri. Oke? Mayoritas orang Kristen itu menutup diri kepada Yesus, menutup diri kepada Musa, lebih-lebih menutup diri kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih menutup diri kepada pencipta langit dan bumi, maka mereka disebut kafir. Itu bukan hinaan, itu julukan terhormat. Orang yang menutup diri kepada Tuhan, orang yang menutup diri kepada para nabi utusan Tuhan, itulah yang disebut kafir. Jadi maksudnya negara kafir, negara yang dibangun oleh orang-orang yang menutup diri kepada pencipta langit dan bumi dan para nabi yang diutus kepada Bani Israel dan seluruh manusia. Itu disebut sebagai kafir, bukan hinaan. Paham sampai sini? No, totally wrong you are. Nggak paham? Oh, berarti you stupid. You stupid. How can you You stupid my brother, because my you God. pray to men, makhluk. Kamu Can beribadah you go back menyembah to Indonesia? makhluk. Oke? Bener. You bener, crazy bener. boy. you please? You crazy boy. How come you Because believe you the pray people to like men. inside Kamu the- menyembah inside the- kepada manusia, bro. Okay, Jimmy. Oke? Pintar. You menyembah kepada makhluk. Oke? Belum tentu lagi dia bisa pulang ke Indonesia. Jangan-jangan ada pulpit. So I'm crazy. I don't know what you're talking about. Oh, I don't Unbelievable. know what you're talking I about. don't know, take me, you. I bet you crazy, man. I boring. Please, hey boy, listen to me please. You boleh mengaku sebagai manusia, tetapi tabiat keagamaanmu tidak, karena kau disebut domba. You know domba? You know domba? Kamu itu loh, Suma. Kamu itu You know tidak tahu domba? tentang agama, tentang kita. Pikirannya kamu itu pikiran yang Hey, hey, pikiran kamu itu jangan negatif. kau Makanya ajarin pikirannya saya. di dalam semua Okay, man. kata-katamu Okay, itu man. negatif. Listen Tahu, to me. dengan Let's mulutnya kamu begin itu now. negatifmu. Hey, sekarang mari kita belajar Makanya bebas. mengikuti kamu semua negatif. Cut. Kamu yang cut. Percuma aku sama goblok. Emosi dia, teman-teman. Jauh-jauh ninggalin tempat kelahiran, sampai di sana cuman nyembah kodok. Kamu belum sanggup umur, belum cukup umur menghadapi saya kalau mau belajar tentang perbandingan agama, dek. Belum cukup umur, ya. Sunat dulu. Oke, mungkin masih ada penyembah makhluk kuburan, silakan. Ini yang di bawah nih siapa Bunda Rahma? Kabur dia. Ara ini lagi ngopi dari tadi. Dia jemput ini katanya. Dia Ya, mau ini. diskusi sama guru ini. Ini Oten nih, Gurunda 1. Ya, silakan. Woi, Bang Farah. Tungki. Tungki. Apa? Mana namanya Tungki? Yang mana? Sorry. Tungkriung. Hey. Tungkriung, Kristen, Muslim. Kristen. Oke, Silakan, selamat siang, Tungki. saudara. Ya. Tidak ada yang mau ditanya. Berarti mau dijawab. Yang dijawab juga tidak ada. Jadi, Tidak bakalan ketemu itu. Wah, iya ndak ketemu karena kalian nggak pakai akal. Kalau pakai akal pasti ketemu Ya. kita. lanjutkan aja agamamu, Wak. Kami lanjutkan agama Iya. kami, Wak. Ya inilah, ini bukti kami melanjutkan. Kami menghalau Iya. gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh penyembah makhluk kuburan. Supaya anak-anak kami tidak ikut-ikutan menyembah makhluk kuburan kayak kalian. Ini kami melanjutkan misi agama kami untuk sebagai rahmatan lil alamin. Tulis no, yang lain coba nih. Menyatakan ini. Begitu saudara. Kalau sekiranya saudara menggunakan akal,
pasti Anda meninggalkan agama Anda sekarang. Karena kenapa? Oh tidak, tidak, harga mati itu Pak. Agama Anda Harga mati itu tidak itu, masuk iya. akal. Iya, memang. Sebuah keyakinan itu harga mati di setiap manusia. Masalahnya kalian beragama tanpa akal, itu yang jadi masalah. Coba sedikit Itu aja. menurut Anda. Ya itu fakta. Masuk akal Oh, tidak tidak. Tuhan netek kepada manusia? Kutanya dulu. Masuk akal tidak Tuhan netek sama manusia? Jawab. Pakai Oh, akal. tidak ada itu. Tidak ada itu. Coba tunjukkan dulu dalilnya di mana. Lukas berapa? Lukas 11 nomor berapa? 20 Mana sih yang kita mau? 27. Berbahagialah buah dada yang kau isap. Masuk akal enggak Tuhan buah isap dada? buah dada? Tuh mamanya. Kutanya dulu samamu. Masuk nggak di akalmu ada Tuhan turun ke bumi mimik cucu? Masuk nggak di akalmu? Mama mimi. Maus mimi. Oh ya nak, cepat besar ya nak. Kelak nanti kau akan disembah. Ada nggak masuk di logika Anda tuh? Tadi Lukas berapa? Lukas 11:27. Nah, engkau itu. Ya, baca Masuk dong. akal nggak Tuhan turun ke bumi melintir puting? Berbahagialah ibu yang Banyak ularnya di mulutmu ya, Bang Juma ya. engkau, Yesus, dan puting yang telah kau Ini isap. ini lagu runda yang kalian bilang-bilang, yang kalian bangga-banggakan ini, Ha. Loh, apa yang salah? Saya kan merangsang otak Ini modelnya Anda gini, Ha. berfungsi. Tahunya Saya mengajak mencaci otakmu maki. berfungsi. Kalau Tadi memang saya mengatakan, kau jadi saya tadi seorang gurunda, mengatakan, kau contohkan kalau yang Anda masih yang Kristen baik-baiklah. dan menggunakan akal itu mustahil. Halo, Lukas 11 berapa? memang biar supaya Itu ajaranmu mustahil. dan penurut pengikutmu ya mengikutkan dengan cara kau ini cocok ini. Lah, itu dalil kok kamu ingkar? Malu dia. Berbahagia. Karena enggak sinkron. Ibu Enggak sinkron yang mengandung sama apamu, engkau. Bang Juma. Dan tete yang kau isap. Otakmu sama Gimana mulutmu cerita? itu nggak sinkron. Maka muncul pertanyaan, apakah masuk otakmu itu ada Tuhan turun ke bumi isap tete? Jawab. Itu tak perlu ku jawab itu. Sekarang aku Karena tidak masuk akal. Kan tadi sudah aku bilang, mustahil dalam waktu bersamaan orang Kristen masih menggunakan akal. Mustahil. Karena tidak masuk akal ada Tuhan turun ke bumi emut kucing. Kucing. Mana ada Tuhan kayak begitu? Manusia ciptaan Tuhan baru masuk kalau akal. yang waras bisa lah kalian menilai begini. Lihat aja lah gurunda kalian ini. Kenapa Hujat. saya kenapa? Dari cara dia berbicara aja pun dia sambil melontarkan kata-kata yang menghujat. Apa yang saya hujat? Mulutnya itu. Saya bertanya, apakah masuk akal Tuhan turun ke bumi menjadi masuk akal isap tete? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa sih orang ini? Boleh saya Tunggu dulu, saya jawab? angkat telepon dulu. Inilah. Kayaknya penting. Sabar. Halo, Assalamualaikum. Kalau kau nggak mampu jawab Tungki, biar ini, biar Di rumah ini, Marta Bos. jawab. Biar Marta jawab. Nggak bisa kau jawab ya. Jadi ini data bang ya, Bang Tungkian. Saya bukan untuk Dan menjawab. Tete. Ya kan tadi kau bilang nggak saya- ada. Sebentar bang, kau bilang nggak ada seperti yang disampaikan Gurunda. Nah ini ada. Dan tete yang telah engkau hisap. Maksudnya Gurunda itu mana akalmu bang? Masa Tuhan turun ke bumi untuk menete? Itu maksudnya harus pakai akal. Hanya
Bagi kami aneh Bang kalau Tuhan itu turun ke bumi untuk Aneh. menete. Iya. Justru Saya kan bertanya. kaliannya yang agak lain. Lah Ajaran saya kalian yang bertanya, agak kau lain. tinggal jawab. Kamu tinggal jawab. Masuk akalmu tidak? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Jawabanmu apa? Masuk akal? Nah, coba bagaimana caranya kau bisa menjelaskan ke kami ini pencipta langit Karena dan dia- bumi turun ke bumi isap tete? Coba. Dia turun ke bumi jadi manusia. Manusia Iya. Bukan itu. Yang Kalau normal. jadi manusia ya kalau manusia isap tete masuk akal. Yang saya tanya, Tuhan pencipta langit dan bumi isap tete gitu loh. siapa pula Tuhan pencipta langit dan bumi? Memang Oh, Yesus kalau bukan tak mau pencipta. Cuma. Oh, berarti Tak, Yesus bukan yang kau pencipta. sembah itu bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Bukan. Oh, berarti botol Kristen kau tidak rupanya. berarti Kristen menyembah bukan pencipta. Bukan. Kalau Berarti Tuhan ciptaan Yesus yang itu kalian bukan sembah. pencipta. Udah. Itu Oke, anaknya. berarti selesai. Botol. Berarti selesai. Kristen menyembah bukan pencipta. Dengan kata lain, Boleh saya Kristen jawab, boleh saya menyembah manusia. Titik. Dengarkan anak-anakku sekalian, ini ada Kristen sudah mengakui bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan pencipta. Yesus yang mereka sembah ternyata hanyalah ciptaan Tuhan. Berarti Kristen menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Jangan mau masuk Kristen ya anak-anak. Jangan mau. Jangan mau. Oke, lanjut. Silakan Saudara Marta. Oke ya, saya yang jawab ya. Iya. Yang harus kita lakukan adalah jangan saling menghina dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Oke? Iya. Seperti Yesus menyebut orang di luar golongannya sebagai anjing, gitu ya. Saya pikir Bang Zuma itu adalah orang yang Tengoklah dan pedasnya beradab. mulutnya Juma itu. Ketika beretika ini ngomong. saya yang kalian sebut-sebut gurundra. Maka saya mengatakan seperti Yesus yang menyebut di luar Yahudi sebagai anjing. Kan begitu. Apa yang salah? Itu perumpamaan. Bang. Iya, itu perumpamaan. Berarti Kristen diumpamakan apa? Diumpamakan anjing. Kan begitu. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Lah, 2 Petrus 2 itu siapa yang disebut anjing dan babi di situ? Siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ? Akal sehatmu. Ya justru ini saya mengajar Anda. Justru ini saya mengajar Anda. Bibel Anda mengatakan di luar Perlu Yahudi kau ajarin anjing. kami. Juma Ya, botol. karena kalian tidak paham. Zuma, Karena kalian nggak paham. Zuma, Anda laki-laki loh. Saya lihat Ya, memang. kalau Edis berdebat itu dia ngasih kesempatan lawannya untuk menyampaikan sesuatu. Anda itu saya Ya lihat itu dari pakai tadi. timer, Dek. Itu pakai timer. Yang bilang enggak pakai timer. Saya semalam Udah 3 pakai- jam nonton. udah pakai timer. Enggak pakai timer, enggak. Oh ya udah. Katakan ya, jika Jadi ya, jadi katakan maunya tidak, gimana? jika tidak. Gitu loh. Iya, saya nggak pernah nonton dia karena saya sudah capek Kalau layani Anda dia tidak gitu. pernah menonton dia, saya sampaikan. Ya. Oh iya, Anda, iya, oke, saya oke. dengar itu adalah orang yang Iya. tentang orang muslim, orang hebat. Gitu kan? Iya memang, Makanya betul. dari kemarin Alhamdulillah. saya mau naik. Ternyata Anda itu Mau tidak diskusi seperti- dengan saya. Tidak seperti yang mereka sampaikan. Anda itu seperti mulut perempuan. Ya. Oh iya. Yang penting jangan seperti anjing dan babi ya kan ya? Betul nggak? Bukan itu maksud dan tujuan Oh, yang bukan. Tuhan Yesus sampaikan. Oke? Oh iya. Gunakan Oke. omongan yang sopan. Tunjukkan Iya, bahwa baik. Islam adalah Seperti agama yang Yesus sopan menyebut- santun. Jangan Seperti Yesus tidak pernah memanggil mamanya dengan panggilan mama, tapi dipanggilnya sebagai perempuan. Kan gitu ya, sopan ya? Yesus tidak pernah memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan mama, tapi perempuan. Sopan ya? Sopan kali Yesus itu. Tergantung. Dan Yesus memanggil Tergantung maksud Yesus memanggil di luar Yahudi sebagai Boleh panggilan saya anjing, sampaikan? gitu ya? Pantas Anda sekali tadi lah baru Kristen bertanya ini. tentang Ibrani loh, Aduh. belum dijawab loh. Dari tadi Aduh. Anda nyerocos mulu. Lagi ke Ibrani lari ke Ibrani gitu. Ibrani saya bilang kemana tadi sampaikan tentang Lukas 11.
Boleh saya Oh, sampaikan? Lukas 11. Iya, silakan. Ya. Yesus Ya. diceritakan Bisa situ diam Nete. mulutmu dulu. Bisa diam dulu. Bisa mulutmu. kalau kau tidak berbicara dengan bohong, bisa, pasti bisa. Oh, ngapain Tapi saya kalau kau berbohong, nggak ada gunanya, nggak tidak gunanya ada berbohong. kesempatan bagi Nggak kayak penipu. kalian, Paham? boleh diperbolehkan Apa? tiga hal berbohong. Ya, di agamamu diperbolehkan bohong semuanya. Kata siapa? Ya, di Bibelmu. Kata siapa? Semua Kami itu segala dilarang sesuatu berdusta. dibolehkan. Kan? Segala sesuatu dibolehkan. Siapa yang Segala bilang? sesuatu halal. Di hukum Di dalam Taurat- agamamu. Di hukum Di ma- Taurat da- ada dikatakan Di jangan dalam berdusta. agamamu dikatakan Roma Zuma, 5 nomor Zuma. 20. Kau kayak perempuan, Di kau mana Zuma. dusta, Kau perempuan, di mana Zuma. dusta semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Semakin berdusta, semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Roma 5 nomor 20. Zuma, Dalil. Kau itu memang kayak perempuan. Dalil. Menang dicongor, tau nggak? Menang Makanya jangan dicongor berbohong. Makanya jangan berbohong. kau. Menang Sakit hati lu dicongor kan? kau. Enggak dong, Menang dalil. dicongor kau. Roma 5 nomor 20. Di Belum mana selesai. dusta semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Dalil. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Zuma congornya doang yang besar. Dalil. Dalil, congor pakai dalil daripada situ. Ini kita bahas dulu aja Lukas 11, congor. Oke. Lukas 11 betul nggak di situ Yesus nete? Kenapa? Ah, Kutanya dulu, betul nggak Yesus benar, di situ nete? Benar. Oke, berarti Tuhanmu nete. Hah? Dia Berarti sebagai Tuhanmu apa? nete. Dia sebagai apa? Dia sebagai apa? ketika Sebagai dia kucing. baik. Yesus itu Tuhan dengerin dulu, di dalam congormu gede konsep kali, agamamu. laki-laki. Laki-laki congormu gede kali. Tidak ada laki-laki, tidak ada Laki-laki perempuan, congormu semua kali, laki besar perempuan. kali, laki-laki. Serupa dengan Malu Tuhanmu, lah. nggak ada cerita itu, nggak ada Ya, cerita di dalam ternyata kitabmu dikatakan itu. kualitas Zuma seperti Oke. ini doang. Jadi Menang dicongor. jelas sekali orang Kristen sudah mengakui Tuhannya nete, betul? Congormu Betul. besar kali kau. Iya, saya bertanya, betul Tuhanmu itu nete, betul? Ternyata congormu Betul. itu yang membuatku kau menang. Betul, serasa Tuhanmu hebat. nete. Ilmumu tidak Congorku ada itu kau. yang membuat kalian hancur lebur. Ya, Congorku yang Zuma. membuat mimbar gereja ambruk berantakan. Begini doang toh kualitasnya. Makanya Kristen se-Indonesia sakit hati sama Bang Suma. Karena dengan congor Bang Suma, gedung-gedung gereja itu meledak. Kita dengerin congornya Zuma. Masya Allah, Masya Tio Allah. Marta. Saya ulang lagi. Apakah betul Kristen menyembah manusia yang nete? Betulkah Kristen menyembah manusia yang nete? Kau bisa diam gak Zuma? Saya bertanya. Kau bisa Betulkah diam dulu Kristen gak Zuma? menyembah Tuhan yang manusia yang Kau bisa nete? diam dulu gak ketika berdebat? Berdebat Jawab itu pertanyaan dua saya arah. dulu. Jawab Aduh, pertanyaan saya dulu. congormu. Baru habis itu Nggak saya diam. level ternyata Betul ngomong nggak? sama kau. Betul tidak Kristen itu menyembah manusia yang nete? Jawab. Ternyata kualitasmu. Cuman merajuk. Murahan. Ternyata cuman merajuk di sini. Betul tidak Kristen menyembah manusia yang nete? Bibirmu sumbing ya, pantasan lah. Ya, Jadi ke pribadi. nyerang pribadi dia. Kasihan. Pertanyaan saya Makanya, ulang. kau Betul ketika tidak? ngomong, jangan Betul ini. tidak? Biar enak. Enggak, habis ngomongnya. ini Anda menjawab, saya diam habis ini. Saya bertanya pelan-pelan. Males tau nggak? Betul Ngeliat tidak? kau. Yang penting Betul enggak tidak? saya sampaikan samamu. Saya Udah turun. nanti Jangan ketika jangan saya biarkan dia kesaksian di ngomong. gereja. Turunkan. Saya kesaksian di Biarkan dia gereja. turun Kocok. menangis. Turun minum air got di bawah, jangan di sini. Hai, sakit hatiku. Kala data dari Bang Suma. Sudah gitu kala congor juga. Sakit hati kau kan, makanya tinggalkan agama yang membuat kau terhina. Tinggalkan agama yang membuat kau nangis. Tinggalkan agama yang membuat kau jadi tertawaan dunia. Karena ada kesempatan kau bertobat, kau sadar, kau tinggalkan agama yang begitu yang membuat kau malu. Susah kali. Pertanyaan sederhana.
betulkah kalian Kristen menyembah manusia yang nete? Tinggal kau jawab. Selamat sore, selamat siang, Pane Kristen. Pane. Pane. Too. And yeah, you know what, twin? Yeah, it is. Yeah, it's not allowed to eat padang rice with what is it? With spoon or anything. Hey, James. Oh my God, James. Oh my God, he didn't find the plastic. Wait, you don't know that, twin. Which one? I don't know about every plan, twin. I mean, I got no phone right now, twin. So yeah, I'm not online that much, twin. So yeah. I eat with my hand anyway. Okay, that's it then. Yeah. It's haram. It's haram to eat. It's haram to eat. Padang rice with spoon or anything. Just like the only halal way is using hands. For fufu. Oh yeah, for fufu. Oh yeah. That yeah. Wait. It made from cassava, right? Okay, I got it. Yes, it made from cassava, right? The fufu. Yeah, but the thing that you put and then you, what is it? Like you put it to, like, I don't know, like a meat something. Not your best friend is hand. For real, James, only one guess. Okay then. Oh, you want me to guess more? My twin knows. Of course, twin. Okay, G. Okay, Georgie is not. Geralt, Giuseppe. Wait, how much laser in it? For real, James, are you eating with hands too, James? If you're not, we're not brothers. Kind of close though. Okay, Geralt. Okay, kind of close. Okay, Geralt. I don't know, Giuseppe. Geralt. What's name that start with G? Okay, Giuseppe, where you from, Giuseppe? I need to know where you're from. So yeah. The hell, someone this morning. Yung apa bang? California. I don't know. What, James? Why are you laughing? Someone this morning, Chad. What the hell? That sound uncomfortable. Carlo, okay, California. Never mind, Chad. Oh my God. Sam Rosas, man. Sam. That's why I was laughing. Okay then. Oh, because someone this morning, James. Yeah, I know. Sam Rosas. Oh my God, Sam Rosas. I do a party, twin. I never been in party, twin. I mean, I feel anxious in like a ya. Kalian kalau mau cari aku tuh ada beberapa akun yang memang aku standby di sana karena aku punya akses. Ini jujur deh ya, ini kenyamanan diskusi itu kan juga kita tahu ya. Ini juga nggak nyaman diskusi dipotong-potong tuh, ini nggak nyaman. Siapapun juga, Bang Zuma juga gitu. Ini sama Bang Zuma tuh karakternya sama karakter kita kalau lagi ada, karena gini ya, kita sistematika retorika itu kan kita bangun dulu di kognisi kita kan. Ya kan, kita udah tahu nih premis yang mau kita luncurkan apa, konfirmasi yang mau kita minta apa, nanti konklusinya apa. Nah, sebelum kita selesaikan itu, kalau sudah dipotong, ditambahkan, itu tuh kita buyar gitu deh. Itu Uni itu. Apalagi Uni ini gampang ke-trigger gitu loh. Dari dulu begitu. Makanya dulu sistem diskusi itu ya deh ya, itu satu timer, kedua tema, ketiga tuh moderator. Dulu begitu. Jadi kita tuh Uni tandem itu Kores Bang Zuma Uni.
Dan bahkan tau nggak, 5 menit itu kami bagi 3 waktu loh. Bagi 3 waktu kami, bayangkan 5 menit. Betapa saling mengisinya gitu loh. Padahal sekelas Bang Zuma loh. Bang Zuma itu tanpa kehadiran Uni sama Kores, dia sendiri itu sudah striker sama ini dia tuh. Bukan cuma bertahan ya, maksudnya juga udah tukang hantam. Gelendang. Nah, tapi saking tawaduknya beliau masih mau didampingi sama dayang-dayang kayak Uni sama Kores dulu. Berapa kali kami tandem itu menghadapi Oten yang juga berapa kali itu. Bagi 3 kami waktu 5, tapi kami saling mengerti aja. Bang, ambil aja waktunya aku, kata Kores gitu. Seperti itu, satu alur. Kalau sudah ada nanti narasumber baru masuk, tiba-tiba menjelaskan sesuatu yang nggak sejalur dengan kita tuh mengambang, buyar. Tahun ini udah ngelek, udah kemana-mana ini bahasnya nih. Karena ada harus yang kita bereskan lagi nih. Argumen-argumen yang syubhat lain tuh kita harus bereskan. Nah, kita nggak fokus dengan tema kita. Contoh kayak Yesus fiktif nih kan, apa proposisinya? Argumentasi bahwa Nabi Muhammad dikatakan fiktif. Maka kalau kita membandingkan kedua tokoh ini berdasarkan data arkeologi, justru Yesus yang dikatakan fiktif. Kan artinya kita kan mengcounter itu, bukan kita mencari-cari masalah dengan umat Kristiani. Kan begitu. Tapi kalau narasinya dulu monolog, kemudian dia yang membuka tuh, nih nggak ini juga gitu. Berapa kali kan kayak gitu kan? Kita dikatakan intoleran. Ya ayo kita bahas by data, by kajian ilmiah. Siapa yang lebih nggak toleran? Nah, itu punya ada namanya standing argumentasi gitu. Nah, jadi kalau untuk monolog khusus untuk ini memang Uni nggak tertarik. Pertama itu pidana, kena itu secara pidana. Yang kedua masuk ke zona provokatif, karena pasal karet nanti kan dibilang kita memprovokasi. Kalau kita counter ini kan kita punya hak jawab ini sebagai seorang muslimah gitu. Bukan berarti Uni tuh kalau dibilang ya tempat Greg, tempat Iqbal. Kalau aku misalkannya bawa kajian, paling nggak aku ini kan diriku 30 menit lah. Nanti yang apologet lain silakan. Mau debat sama Iqbal aja udah. Oh mau masuk ada Bang Goto di sini. Oh ada Bang Erik di sini. Gitu. Uni, kata Yuli, Uni bukan akademisi. Kalau saya sapu rata. Kalau Saya akademisi. sapu rata. Iya Bang. Saya biar Paulus saya katakan fiktif. Saya punya bukti, ya, apalagi Yesus. Jangankan Yesus, Boleh. Paulus yang mereka sembah. Ya kalau saya ini Bang Goto. Apalagi Yesus. Modelnya counter. Kenapa counter? Karena saya kan berpihaknya, ya kita kan punya metode, sebenarnya metode kita sama, cuman mungkin penyampaian kita yang berbeda. Uni nanti malam jadi debat. Kata Iqbal, Bapak Pendetanya membatalkan. Karena mungkin Pendetanya mundur teratur teman-teman, dilarang sama sinode dia. kayaknya sinodenya bilang, Saya siapa? itu Bang, apa kata Bible? Sampai saya bingung itu yang baca itu yang DM saya. Bang, tolong minta ajar. Saya bilang, kau belajar sendiri, saya bilang. Kalau ini ratusan, ini saya 500 ini kau DM saya, ini malas ajar satu-satu ya. Ada waktu saya cari nafkah. Dari waktu cari nafkah. Iya. Bang Goto lucu-lucu juga. Iya, ini saya ini Kak Akun ini yang kecil tuh udah berapa yang message saya itu, DM saya itu. Bilang Saya bilang, Bang, kalau saya ajar semua bagaimana lah? angkat aku jadi muridmu suhu, dia bilang gitu ya. Parah. Tapi ini memang Saya kemarin bilang, ya, kalau saya narasi, yuk cari sendiri lah narasinya. Iya, kemarin saya justru pengen ngangkat beberapa murid kemarin itu, tapi nggak ada yang serius. Uni paling anti Uni kayak gitu. Kita capek-capek belajar kasih materi, atau nggak serius ya udahlah nggak usah gitu. Yang mau belajar lihat aja di situs yang di website yang saya bikinkan materinya gitu. Karena nggak ada lagi waktu kita tuh buat kayak ngajarin per orang gitu loh. Selain kita memang juga sibuk gitu kan. Yang kedua nggak gampang cari-cari data literasi itu. Nah kebiasaan Uni itu berusahanya gini deh. Kalau Uni ya menghargai para pencari literasi itu, misalnya Uni dapat literasi dari Jibril ya. Uni berusaha tuh mungkin tak sekali, 2 kali, beberapa kali gitu untuk sampaikan bahwa data yang ditemukan Bang Jibril gitu, atau data yang ditemukan nama Kores, berusaha gitu. Cuman kalau jujur nih bilang, kalau secara general tuh Kores banyak banget jasa datanya ke Uni itu, karena dia kalau kasih data sekali langsung tuh tet semua udah. Jadi kita kayak literasi Kores tuh, ya kayak literasi mereka itu. Cuman karena terkadang banyak orang-orang yang, mohon maaf Uni bilangnya ya, pengen instan jadi apologet tapi tidak menghargai para mereka yang sudah bekerja mencari membaca gitu. Itu Uni nggak sepakat kan, itu tuh menyalahi sisi akademik ya. Jadi kayak
Kelvin itu ya, kayak Yonatan Andar tuh bagus tuh, dia memang cari sendiri, dia memang belajar itu, dia nanya-nanya itu. Ketika dia sudah dapat, dia punya apa, kita kadang contek dari punya dia, ada tuh kayak gitu orang, dia belajar dari si A tapi dia bilang dia yang temukan, tuh jahat banget tuh kayak gitu. Kalau ini akui literasi Saya ini juga, banyak dari Kores Bunda sama tuh. Jibril. Banyak banyak yang suruh saya nulis buku. Saya bilang kalau saya nulis buku, iyo mau tanggung kalau saya masuk penjara. Saya bilang begitu. Bilang terus saja Bang Goto, nanti di belakang itu gampang. Saya bilang nenek kau nanti buku saya jadi kau lari. Saya bilang. Iya, jadi saya memang rencana ya, saya rencana merangkum semua ya sejarah yang sama sekali tidak ada dalam Google ya, tidak dalam Google tapi ada di buku-buku karangan seperti James Roald Dahl ya. Mungkin teman-teman belum baca bukunya karena memang tidak ada dalam literasi Google ya. Saya coba mengarang buku ya, mungkin 3-4 bulan kemudian baru selesai. Itu judulnya Dosa Besar Pemuja Bible. Nah, saya bilang sama teman-teman, Kelas itu. iya, iya, saya bilang sama teman-teman, kalau nantinya saya ditangkap gara-gara buku ini, kalian semua tanggung jawab ya, karena kalian yang suruh saya nulis buku. Jadi kurang lebih narasi dalam buku nanti saya buat itu kurang lebih rahasia-rahasia yang mengarah ke 666. Jadi Kristen ini ya sebenarnya bukan Kristen yang dulu yang Kisah Rasul 11:26 itu. Jadi kurang lebih narasinya begitu. Jadi Kristen yang ada yang dari abad keempat ini sebenarnya pemuja siapa dan apa yang dia puja dasar. Halo, termute Bang Goto. Bang Goto, termute. Oh, ke mute ya? Kok bisa? Saya tidak langsung mute. Ini juga. Ya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan ya nanti mungkin bisa dibaca rame-rame nanti ya. Judulnya Dosa Besar Pemuja Bible. Saya rasa kalau saya angkat ini dari saduran dari berapa ratus buku yang pernah saya baca ya. Salah satunya James Roald Dahl ya, Roman in Gospel. Jadi kawan-kawan sekalian ya, nanti kalian akan tahu sebenarnya siapa yang mereka sembah ya. Kan begitu, siapa sebenarnya yang mereka sembah, dari mana mereka, apa itu Yahweh, apa itu tuh lengkap semua, saya tahu semua. Makanya saya bilang bagi pendeta-pendeta kalau mau diskusi offline saya, syaratnya cuma satu ya, tidak boleh bawa alat komunikasi, tidak boleh bawa alat-alat elektronik, baik laptop, baik ini ya. Kita akan buktikan yang mana yang intelektual, Anda atau saya. Saya baru mendiskusi kalian dengan cara offline kalau tidak ada yang bawa referensi untuk melihat data langsung pakai otak. Saya bilang, saya terus terang saya ratusan ayat Bible saya hafal, begitu juga Al-Quran, tapi saya masih simpan-simpan. Ketika nanti ada diskusi offline, saya minta jangan bawa alat-alat seperti itu. Kita buktikan siapa yang intelektual, siapa yang kalian kan katakan mualaf bodoh-bodoh. Nah, adapkan saya kepada pendeta-pendeta dan semua murtadin. Kita tidak perlu pakai alat elektronik, kita lihat siapa yang intelektual, mualaf atau murtadin atau pendeta kalian. Mudah-mudahan buku saya bisa kelar ini Bang ya. Saya target 4 bulan Amin, ya selesai. Allah. Amin, Bang Ya. Goto. Siap Bang Goto, amin. Ya nanti Anda baca di situ. Mudah-mudahan saya tidak masuk penjara ya. Karena saya lihat memang ada beberapa narasi Bang, kalau disinkronkan itu ya, memang terjadi koherensi, ada perpaduan. Yang masalahnya itu kalau saya kaji dengan undang-undang penistaan agama, dia masuk ke situ. Tapi tidak bisa juga diselesaikan narasi ini kalau tidak menyentuh itu yang masalah Bang, saya pikir. Iya. Saya pikir kalau tidak menyentuh itu tidak bisa selesai ini buku, karena harus menyentuh itu yang masalah, itu ranah penistaan itu. Makanya saya berpikir keras, saya nulis tidak, karena kalau tidak sentuh itu tidak masuk Bang, tidak selesai ini buku, karena mesti sentuh itu. Makanya saya bilang, teman-teman yang bilang itu ratusan ya, bukan ratusan, ribuan, Bang tolong 6666, saya bilang parah ini kalau saya ini, karena ini sudah masuk masalahnya. Ini kan hal yang paling paling fundamental dalam ajaran mereka. Yang saya masih berpikir keras, karena kalau kita tidak masuk ke situ tidak bisa Bang, tidak selesai narasi ini, narasi buku ini. Kalau tidak masuk ke situ, mesti kita menyentuh ranah penistaan agama, karena undang-undangnya memang seperti itu yang masalah. Sampai saya berpikir keras, makanya dari dulu saya tunda-tunda nulis buku masalah apologet ini, masalah sejarah kristologi. Kalau kita nulis yang biasa-biasa aja,
percuma karena banyak juga kan hal-hal seperti itu, narasi-narasi itu sudah ditulis oleh beberapa akademisi kan begitu. Jadi saya bilang ya, kalau nanti saya ditangkap gara-gara begini ya terserah aja. Yang jelas saya sudah mengikuti ya permintaan kalian untuk nulis buku masalah rangkuman yang seperti saya katakan tadi itu Bang. Itu kan sebenarnya masuk itu penistaan agama tadi yang saya jelaskan etimologi kata Yesus itu. Itu tadi yang saya katakan itu kan sebenarnya masuk itu. Yang saya katakan berapa gabungan antara sungai dengan nama Zeus tuh masuk nggak? Itu masuk Bang. Itu sebenarnya. Tapi kalau ada dasarnya nggak masuk. Itu yang masalah. Jadi ada dasarnya Uni. Hanya masalahnya saya kan juga ngerti hukum. Iya, saya Karena gini begitu. Bang, proposisi Saya ngerti bicara hukum. ini kan ada nggak dasarnya apa? Kalau kan kita ini sebagai orang yang akademik itu kan gini ya, kayak ketika kita dapat informasi, kalau informasinya diragukan kita bilang itu diragukan. Kalau informasinya dikatakan oleh seorang profesor, kita juga harus sebutkan latar belakang profesornya. Itu tidak masuk ke ranah penistaan, justru itu mengeksplor. Kalau itu masuk ke ranah penistaan, semua masuk penjara lah itu para mahasiswa itu kan banyak kutipan dari omongan si A, omongan si B gitu. Kalau aku nggak Seperti khawatir. saya katakan tadi Paulus tuh, Paulus menikah. Ceritanya kan di Apokrifa kan, menikah dengan Tehla kan begitu. Sementara saya punya literasinya. Kira-kira kalau saya menulis dalam narasi dalam buku saya, apakah ini tidak menyentuh penistaan? Saya timbang-timbang semua itu karena berabad-abad itu sudah ditolak kan begitu. Itu sudah ditolak oleh budaya Kristen kan begitu. Kalau dikatakan Yesus menikah, masalahnya kalau Yesus menikah itu kan ada di naskah Laut Mati. Masalahnya Paulus ini masalahnya tidak ada dalam naskah Laut Mati, tapi ada dari sumber-sumber lain. Itu yang saya takut, saya pilih-pilih itu. Hanya kalau tidak nyentuh itu juga tidak selesai juga narasi buku ini, berarti percuma saya nulis kan begitu Bang. Itu yang saya pikir-pikir. Kan banyak sekali saya jelaskan sejarah-sejarah itu yang bahkan yang tidak ada dalam Google ya, tidak sempat di Google. Kita harus menghack website atau situs yang memang tersembunyi ya, tuh tersembunyi untuk kita dapat itu literasi. Kan begitu. Kan saya pernah bilang begitu sama kawan-kawan, kalau Anda masih kurang percaya, Anda ke gereja Vatikan, di bawahnya itu kan ada ruangan tuh berapa kilometer tuh. You turun di situ, dibolehkan, tapi keluarnya saya tidak tahu, saya tidak jamin. Kan begitu. Saya pernah berkata begitu. Pernah enggak dengar kawan-kawan saya berkata begitu ya? Anda silakan turun ke bawah itu, tapi keluarnya belum tentu dijamin. Itu ada literasinya, ada buktinya, ada kisahnya. Iya, ada kisahnya. Makanya saya suruh teman-teman nonton untuk sedikit membenarkan narasi saya supaya Anda tidak katakan hoax. Anda nonton filmnya Umberto Eco, The Name of the Rose, ada di YouTube. Itu contoh kecil saja Bang, contoh kecil tuh. Bahkan kemarin waktu bahas Jesus Live in India itu, bayangkan tuh. Saya bilang Bang Dalmo buka judulnya ini, ada tidak tertulis ini? Ada tidak tertulis? Kalau tidak ada jangan percaya saya. Bahkan ada yang tidak ada dalam Google Bang, bayangkan. Ada yang Dalmo cari setengah mati tidak ada, tapi sebagian ada. Apakah saya berbohong? Tidak, karena itu ada koherensinya, ada perpaduannya tuh antara saya bernarasi A dengan bernarasi Z. Ada benang merahnya, tersambung. Kalau kita berpikir secara logika ada sambungannya kan begitu, tapi tidak ada dalam Google. Tidak, biar Anda klik Google setengah tidak ada. Tapi narasi saya bisa dibuktikan karena bersambungan dengan yang lain. Siap. Seolah-olah narasi yang terpotong gitu. Kan begitu. Kan tidak semua itu Bang. Buku karangan profesor harus ada dalam Google. Tidak semua dimuat sama Google Bang. Walaupun Google pintar, mesin pintar kan. Tidak semua tuh. Saya izin parkir dulu salat Jumat. Oke, lanjut Bang Erik. Baru masuk di situ ya, udah jam 2 di tempat gue. Iya sama Bang Ipul sama. Oke, lanjut. Coba contoh kecil ya, contoh kecil yang saya katakan tadi ya. Jesus said to them, my wife. Nah, coba Anda silakan cari di Google. Cari, lengkap tak di situ fragmennya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya muat ini yang tidak ada dalam Google, apakah saya tidak masuk penistaan agama? Kan begitu.
Itu contoh kecil aja ya, belum yang lain. Kan begitu. Sementara kan referensi mereka kan juga dari internet. Kan begitu. Siap. Bahkan sepanjang saya di Komal itu mana ada yang bahas fragmen itu? Tidak ada kan? Begitu kira-kira Bang, apa kata Bibel ya. Jadi saya banyak pertimbangan sebenarnya. Karena apapun alasannya juga saya kan mantan Kristen ya. Mantan Kristen, saya masuk Islam kan begitu karena banyak mengkaji literasi. Tahun berapa mualaf Bang Goto? Saya 2019 Bang. Berarti Bang Goto mualaf sudah 6 tahun ya? Iya. Tapi Bang Goto berarti mempelajari itu jauh-jauh hari Bang ya? Iya 6 tahun Bang. Bahkan kalau abang pernah baca buku karangan Philip Slayton, Wah itu lebih parah lagi Bang, karena itu menyinggung langsung walaupun dia ahli eskatologi, tapi itu menyinggung langsung. Kan saya bilang kalau mau selesai itu narasi harus dilakukan, studinya dilakukan harus dengan cara interdisipliner, harus itu menggabungkan lebih dari 2 ilmu, entah itu sejarah, filologi, paleografi, digabung-gabung tuh, nggak bisa selesai. Narasi itu kalau kita mau dapat kebenaran nggak bisa selesai dalam satu bidang ilmu, nggak bisa. Misalnya grammatical science nggak bisa Bang, harus ada ilmu lain yang menjadikan bahan pembanding supaya studi itu selesai. Betul. Begitu. Tapi apakah studi yang kita lakukan lalu kita tuangkan lewat buku nanti yang membuat kita tidak ini? Karena masalahnya Bang, hukum di negara negara itu berbeda-beda. Di Amerika beda, Eropa beda, Indonesia beda. Kalau di Amerika kan liberal. Hak sepenuhnya diberikan kepada individu, power individu. Tapi kita masalahnya bukan Bang. Negara kita ini terlalu religius. Kan begitu. Undang-undang kita beda dengan mereka. Kita bukan negara liberal. Apakah ketika kita menulis sebegitu terus tidak ada yang bereaksi? Ya pasti ada Bang. Terutama umat Kristen. Itu yang masalah. Kalau saya nulis ini di Amerika tidak masalah mungkin karena di sana negara liberal. Power di individu. Tapi kalau di sini coba, apakah ada perlindungan hukum buat kita? Kan beda Bang, posisi negara liberal dengan posisi negara Pancasila. Betul. Ya itu kan ya memang begitu. Kalau saya nulisnya di Amerika tidak masalah. Saya orang Amerika nulisnya di Amerika tidak masalah. Nah kalau saya nulisnya di Indonesia kira-kira nggak ditangkap saya. Itu yang masalah Bang, saya masih berpikir. Karena seperti Bart de Ehrman tuh karang buku Houges di Kamgat, dia nulisnya di sana. Itu coba nulisnya di sini Bang. Coba nulisnya di sini. Pasti bereaksi, nuntut penistaan agama, pasti apalagi si Abu Gosok itu. Coba tuh. Coba tuh kalau Bart de Ehrman itu tulisnya bukunya di sini. Kalau enggak bersuara itu si Abu Gosok itu. Dan sekutu-sekutunya. Karena kita bukan negara liberal. Seandainya saya pikir-pikir, seandainya ini negara liberal, saya berani Bang nulis semua yang terserah karena powernya individu. Salahnya ini bukan masalahnya. Baik juga kalau kita didukung mayoritas Islam, kalau tidak gimana? Kan begitu. Itu saya berhitung semua di masalah itu Bang. Ya, lanjut mungkin Bunda nih. Silakan. Oke, siap. Luar biasa Bang Goto. Mantap, Masya Allah. Silakan Uni. Ya, jangan lupa teman-teman posting ulang ya. Buat cepet naik FYP-nya teman-teman posting ulang. Iya betul, posting ulang. Iya, 300 orang ini ada di bawah di posting ulang nih lumayan Masya Allah. Di posting ulang teman-teman ya, di share ke kawan-kawan kalian dan di posting ulang, di tap-tap layar, di follow akun para apologet di atas. Follow akun Uni Rifa teman-teman ya. Insya Allah. Lanjut. Oh ya itu ada yang typing di bawah Bang. Judul filmnya apa Bang? Tadi itu hanya sebagian kecil ya. Judul filmnya The Name of the Rose karya Umberto Eco. Ya dari novel karangannya. Tapi ini kisah nyata di abad ke-15 tahun 1400 lebih. Di mana ada beberapa ilmuwan yang dibunuh karena mencoba membongkar doktrin dan dogma Roma di salah satu biara. Ini sebagian kecil aja. Nah, makanya kalian kalau mau ke Roma sana silakan ke Vatikan, turun aja ke ruangannya itu. Mudah-mudahan bisa kembali. Memang Anda dibiarkan masuk, tapi keluarnya belum tentu, Bang. Belum tentu. Begitu. Ya, nonton aja itu, Bang ya, The Name of the Rose silakan. Yang typing di bawah silakan. Itu hanya sebagian kecil, Bang. Itu abad ke-15 tuh. Silakan. Siap. Uni, ini
Uni vs si botak Cakra viral Uni, keren Uni gue. Apa nih? Naik berarti nih videonya ya. Masuk di YouTube nggak? Itu ada di YouTube, di Bang Zuma juga. Memang Uni udah incar dia dari lama. Penghujat itu Bang. Penghujat. Ini membongkar kebohongan dia. Kalau dia dikatakan profesor selama ini, ternyata dia nggak pernah sekolah. Itu poin pertama. Nanti Uni up di TikTok nanti. Pertama itu. Dari dulu Uni gitu deh. Dulu waktu si KC dulu kan lihat FYP TikToknya tuh menghujat Rasulullah kan. Uni cuma berpikir kira-kira ada nggak jalan buat Uni bisa membabat habis muka orang ini. YPM fasilitasi Uni waktu itu. Allah memang apa ya namanya nih. Tapi pas kena kali momennya tadi malam itu, tapi nggak ada janjian. Janjinya sama Nabirong. Nabirong Sama TV itu. satu circle sama dia. Yang Nabirong TV itu bukan? Ya dan ini nanti insya Allah Uni lagi usahakan dia sama Ardiansa nih botak nih nanti nih. Karena Uni mau mempertontonkan kebodohan orang itu cukup sekali, 2 kali, maksimal 3 kali aja. Karena Ya, bagi Bang Uni Ardi itu kalau kena Bang Ardi selesai juga ya. iya. Karena Uni punya prinsipnya gini ya. Tugas pertama membongkar kebodohan dulu dan kebohongan. Yang kedua ya mensondingkan, ya silakan, umat Kristen kan terbiasa dibodohi gitu loh. Mereka tidak peduli, walaupun bukan profesor pun mereka tetap katakan itu profesor. Kalau kita kan enggak, tugas kita itu kan dalam kitab saudara Kristen, kitabnya nih yang sangat-sangat menarik, yang kurang menjadi perhatian oleh saudara kami Kristen. Apa kata Yesus di dalam Markus 1 di data nomor 14, inti sarinya, buahnya itu di data 15. Dan kalau saudara Kristen menelaah data itu secara akurat, konsisten, mendudukkan perkara akal sebagai penggerak dalam iman, maka Kristen akan meninggalkan agamanya. Oknum Kristen akan meninggalkan agama Kristen, maksud saya. Coba dilihat saudara-saudara yang Islam juga, Markus 1 nomor 14 itu. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Yesus, waktunya sudah genap. Artinya, kalau Yesus dituduh sebagai penggenapan yang mati di atas tiang salib, itu keliru besar. Karena Yesus menekankan, dia menjelaskan, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa Injil itu? Injil itu adalah berita baik menurut tradisi Kristen. Kabar gembira, berita sukacita, berita bahagia, berita kemenangan. Itu Injil menurut tradisi Kristen. Apakah Yesus memberikan berita kemenangan? Apakah Yesus memberikan berita kesenangan? Apakah Yesus memberikan informasi bahagia? Ya. Apa informasi bahagia itu? Kisi-kisi, kunci, resep pembuka pintu surga. Apa itu? Mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, dan mendudukkan Yesus sebagai penghubung, sebagai duta, sebagai rasul, sebagai jalan, sebagai koridor, sebagai jembatan, sebagai penuntun, sebagai gembala yang menghantarkan orang kepada Tuhan satu-satunya. Itu sudah digenapi. Waktunya sudah genap. Ajarannya sudah sempurna. Injilnya sudah disuarakan. Injilnya sudah disampaikan. Maka inti sari dari ajaran Yesusnya dalam penginjilan adalah pertobatan. Kenapa bisa demikian? Kenapa harus bertobat? Kenapa harus kembali dari kehilapan? Kembali dari kesalahan? Karena itu tadi, waktunya sudah genap. Injil sudah diberitakan. Maka kunci resep menuju pintu surga, kata Yesus,
bertaubat. Kok bisa kayak demikian? Coba kita lihat apa intisari dari pengajaran orang-orang Yahudi hari ini. Mereka berpacu untuk apa dalam hidup keagamaan Yahudi hari ini? Mereka berpacu dalam gelombang muatan pertobatan kepada pencipta. Apa intisarinya? Apa narasumber daripada intisari keyakinan orang Yahudi? 2 Tawarik 7:14. Apa yang disuarakan di sana? Dan umatku Israel yang atasnya namaku Elohim disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari kemuliaanku, mencari keagunganku, mencari kesucianku, lalu berbalik dari dosa-dosanya yang jahat, maka aku Tuhannya yang mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Ini intisari. Orang-orang Yahudi sibuk siang malam menjaga kekudusan hari Sabat, menjaga tradisi daripada Torah. Mereka mencadangkan kepada keturunannya, anak-anaknya, bahkan sampai kepada cara memelihara rambut, cara menata jenggot, cara berpakaian. Mereka dituntun demi untuk mengagungkan Tuhannya, yang mana mereka cinta terhadap pertobatan. Orang Yahudi, sekali lagi, intisari keagamaannya adalah pertobatan. Umatku yang atas namaku, mereka merendahkan diri, mencari kemuliaanku, berbalik dari jalannya yang rusak, yang salah, yang keliru, yang jahat. Aku mendengarkan mereka dari surga dan aku mengampuni mereka dari surga. Jadi tak ada itu Tuhan turun ke bumi. Ngapain? Mau menebus dosa? Hei saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi maha mendengarkan. Jadi ketika saudara bertaubat, Tuhan membaca isi hati. Tuhan mendengarkan bisikan kalbu. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Itu dia maha mendengar. Annallaha sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Mendengarkan bisikan kalbu, ketukan-ketukan lisan. Bahkan mulut belum berbicara, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita lontarkan. Maka tak ayal kemudian Tuhan turun ke bumi. Dalil pendengaran kita sudah terdengar. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menyatakan, hambaku yang kembali kepada kemaksiatannya, lalu kembali mencari wajahku, kebesaranku, mendekatkan diri kepadaku, aku mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Jadi buat apa? Tradisi, cerita, tragedi yang kemudian diceritakan seperti drama. Tuhan nusul, lahir jadi bayi, habis itu sekolah. Habis sekolah dia kemudian terintimidasi, diperangi seperti teroris, dikejar, ditangkap, dipalung, kemudian dihantam tamparan, ditonjok mukanya, diludahin. Tidak sampai di situ, ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Tidak puas sampai di situ, ditangkap, dideret kemana-mana. Habis itu diteriaki, habis itu digantung di pohon, habis itu nggak selesai, ditombak, habis itu benar selesai, dibunuh, habis itu nggak selesai, dimasukkan ke dalam kubur, belum selesai, bangkit lantas kemudian dituhankan. Apa ini? Cerita apa ini? Tragedi apa ini? Kok seperti maling ayam, ditangkap, digebukin, habis itu dipenjara. Begitu dia mati dalam penjara, dituhankan. Ini konsep apa? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Tawarik 7:14, Mazmur 32 nomor 5, 32 nomor 5, Mazmur 41 nomor 5, Mazmur 69 nomor 5, Yesaya 55 nomor 5 sampai nomor 7. Katakanlah, akulah Tuhan, aku mendengarkan doamu. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, wahai Tuhan. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan, wahai Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan dosa-dosaku.
dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Ya Allah, Engkau mengetahui kebatilanku, kebodohanku, kejahilianku. Dosa-dosaku tidak tersembunyi atas-Mu. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak Kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Engkau ya Tuhan, dan karena Engkau Maha Suci, Tuhan Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik, dan orang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Tuhan kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun menjadi bayi lalu kemudian dianggap Tuhan. Itu nggak perlu. Maka karena itulah saudara, saya mengatakan bahwasanya ya cobalah teman-teman Kristen berpikir dengan jernih. Apa yang diajarkan dengan ajaran yang tidak sesuai dengan pola keagamaan yang diajarkan oleh Yesus, jangan kepada Nabi Musa, terlalu berat, terlalu jauh. Yesus aja dulu. Yesusnya sekali lagi mengatakan di dalam kitab Markus yang tadi, Markus 1 nomor 15, Markus 1 nomor 14, Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan percaya kepada yang lain. Yesus mengatakan Injil itu apa? Injil itu adalah firman Tuhan. Apakah Paulus penyampai firman Tuhan atau Yesus yang penyampai firman Tuhan? Yang penyampai firman Tuhan adalah Yesus, bukan Paulus. Tidak ada data di 13 buku yang diajarkan Paulus kalau dia berbicara berasal dari firman Tuhan. Tidak. Tidak ada dalilnya itu. Dia malah mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti dia menerimanya dari bukan manusia dan bukan dari Tuhan. Karena Yesus itu manusia. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak bergelar Yesus Kristus. Tapi dia mengaku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia. Tetapi Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Dan juga bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya ulang, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, bukan juga dari Tuhan, tetapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan Tuhan dan bukan manusia, lalu dia siapa? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh saudara Bombom. Silakan. Ya, Tanggapin. Oh, ada yang bernaik, silakan. Oh, Shalom saudara-saudaraku. Ya, silakan Nusi. Sebangsa dan setanah air. Pertanyaannya apa? Kalau Paulus menerima Injil katanya bukan dari manusia dan juga bukan dari Elohim, lalu Paulus menerima dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang bukan manusia. Dan yang mana yang dikatakan oleh Paulus Yesus Kristus ini? Ayatnya mana? Dalil-dalil. Galatia 1 nomor 1 dengan dalil. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana? Yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Iya, jadi gini. Nah, silakan. Itu betul kata Paulus. Injil itu memang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus HaMashiach itu memang dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan itu karena kehendaknya.
Nah, itulah yang kukatakan Tuhan yang nampak, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hidup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhannya itu tidak pernah nampak dan tidak pernah hadir di antara manusia, dan manusia tidak pernah melihatnya, ya itu bisa jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah Tuhan itu ada atau hanya klaim aja Tuhan itu ada, kan begitu. Makanya kenapa saya tetap berpegang teguh di dalam keimanan saya di Kristen? Karena Tuhanku jelas dia hidup dan dia memberikan jaminan kepada semua manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Di mana? Di surga dan di dunia yang baru. Begitu Bang Suma. Lanjut. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi saya berdialog dengan orang yang timpang akal, ya, kebalik otak, kebalik, lagi-lagi kebalik. Saya bertanya, kalau Paulus itu tidak menerima dari Yesus yang manusia dan tidak menerima juga dari pencipta langit dan bumi, tetapi dia menerima dari Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang dicanangkan, yang dinubuatkan oleh Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus yang akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini mengatakan menerima Injilnya, 13 bukunya, itu dari yang bukan manusia. Sedangkan Yesus itu, anak Maria itu adalah manusia. Sampai kapanpun Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan besok, bahkan selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Yesus datang lahir sebagai manusia, bukan lahir sebagai kucing, bukan lahir sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan kedatangannya di dunia ini datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengaku yang datang kepadanya bernama Yesus, tapi bukan manusia. Penyesat yang datang, kata Yesus, setelah dia, yang datang kepada muridnya adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang sudah nyata bagi kita bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat. Karena yang datang kepadanya bukan manusia. Sedangkan Yesus yang asli adalah manusia. Bagaimana saudara bisa membuktikan kepada kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, sedangkan Yesus yang asli adalah anak manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang asli? Oke, baik. Silakan. Jadi begini loh, dari dulu saya sudah katakan, kalau ada orang mengatakan, contoh analoginya, anak tangga, apakah tangga itu beranak? Atau disebut dengan anak domba, apakah Tuhan itu anaknya domba? Oh, bukan. Jadi kita pahami dulu yang disebut dengan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan bukan manusia? Kenapa? Karena pada awalnya memang dia Tuhan. Dia hanya datang menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia. Nah, itulah kehebatan Tuhan kami. Nah, contohnya di Lukas 11 ayat 2. Yang dilahirkan bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Matius 12 ayat 2. Ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat 13, dia adalah Tuhan. Di mana ayatnya bahwa dilahirkan itu adalah manusia? Jadi jika kita bernarasi apa yang kita narasikan di dalam Alkitab,
kita harus membawa sebuah dalil atau ayat di mana dikatakan Yesus lahir sebagai manusia. Jika ada ayat itu, Yesus datang dilahir sebagai manusia, bukan Tuhan, berarti patut dipertanyakan lagi. Tetapi ini saudara, ingat, disebut dengan anak manusia karena dia ada bersama-sama dengan manusia, itulah Tuhan. Sehingga manusia bisa mengenal dia. Begitu saudara-saudara. Apakah Tuhan saudara bisa menjadi manusia dan bisa serupa dengan ciptaannya dan dia juga tetap Tuhan? Nah, buktikan kepada saya, dan siapakah manusia yang pernah melihat Tuhanmu? Nah, silakan. Anda mengatakan, apakah ada dalilnya Yesus itu lahir sebagai manusia? Itu pertanyaan bodoh, pertanyaan orang tidak berakal.